welcome pada teman-teman semuanya yang baru join ke channel Bang Apoy. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jadi kedepannya saya akan membagikan demo aplikasi beserta source code-nya secara gratis buat teman-teman semuanya yang mensubscribe channel saya. Sebelumnya video ini merupakan video pertama yang akan saya upload. Oke, kenalkan, nama saya Arya Wiguna. Saya mahasiswa Teknik Informatika. Saya dari Universitas Teknologi Bandung. Saya angkatan 21 dan lulusan tahun 2025. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah aplikasi yang pernah saya buat dan saya akan demokan, kemudian saya akan tunjukkan cara installnya, dan saya juga akan menyertakan file untuk kalian coba secara gratis, asalkan kalian terus mensupport channel ini biar saya semakin berkembang, semakin semangat untuk membuat sebuah sistemnya. Semoga konten ini kedepannya dapat membantu kalian, terutama untuk para pelajar, mahasiswa yang lagi skripsian, atau anak-anak SMK RPL yang sedang mencari sebuah sistem buat referensi. Kalian semua bisa join di channel ini. Saya akan menjelaskan tentang mind mapping dari skripsi yang saya buat yang berjudul implementasi metode simple multi attribute rating technique atau biasa yang disebut dengan metode SMART pada penerimaan siswa baru. Nah, jadi mungkin di video ini saya nggak akan ngebahas demonya dulu. Mungkin di next video saya akan membahas tentang demonya, kemudian dengan source code-nya. Jadi untuk di video ini kalian boleh skip aja. Di sini saya akan menjelaskan mind mappingnya dulu. Tapi kalau ada yang penasaran, boleh lihat saja sampai akhir. Jadi kenapa sih saya memilih judul ini gitu? Saya akan menggambarkannya melalui mind mapping yang saya buat. Oke, mungkin langsung saja ke intinya. Di sini saya mengambil judul metode SMART pada penerimaan siswa baru. Kenapa? Jadi metode SMART itu saya pakai untuk penyeleksian siswa baru. Jadi calon siswa yang baru masuk nanti itu dapat diseleksi oleh sistem secara otomatis menggunakan metode SMART. Nah, di sini saya akan menunjukkan mind mappingnya dari sistem yang akan saya buat. Untuk mind mappingnya bisa kalian lihat. Di sini ada main titelnya gitu ya, implementasi metode SMART untuk penerimaan siswa baru. Nah, alur dari proses penerimaan siswa baru ini, yang pertama itu data calon siswa. Nah, jadi ya pasti kalau penerimaan siswa baru itu harus ada calon siswa. Namanya juga kan penerimaan siswa baru. Ya, yang harus ada identitas calon siswa sama data orang tua. Biasanya kalau ada orang tua ya orang tua, kalau nggak ada ya pakai wali juga nggak apa-apa. Kemudian setelah calon siswa datanya terisi, nanti bisa regis tuh, bisa login ke sebuah sistem. Nah, setelah itu, setelah regis, nanti calon siswa lanjut ke tahap pendaftaran. Nah, tahap pendaftaran nanti calon siswa mengisi sebuah formulir. Kemudian setelah mengisi formulirnya selesai, tahap selanjutnya yaitu interview. Nah, jadi interview ini dilakukan secara online melalui sistem dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Nah, nanti interview ini akan menjadi patokan untuk proses penilaian di tahap seleksi. Nah, ada pula kriteria seleksinya yang tertera, yaitu ada kriteria usia,
nilai rata-rata UN, kemudian ada prestasi akademik dan non-akademik, dan relasi. Nah, setelah menentukan kriteria, kemudian masuk ke proses perhitungan metodenya, yaitu metode SMART. Nah, untuk tahap awal yaitu menentukan skor alternatif dari tiap kriterianya gitu. Jadi misalkan calon siswa dengan nama A, nilai dari kriteria usianya berapa, kemudian kriteria dari nilai rata-rata UN-nya berapa. Nah, nanti disatukan semua, kemudian skornya nanti dikalikan dengan bobot kriteria. Tiap kriteria ini nanti memiliki bobot. Nah, kemudian setelah hasilnya muncul, nanti akan di-ranking itu berdasarkan skor yang paling besar nanti akan mendapat ranking 1 dan seterusnya. Nah, nanti hasil seleksinya tuh biasanya setiap sekolah pasti memiliki kuota. Nah, misalkan ada ada 50 pendaftar, sedangkan kuota yang dibutuhkan misalkan 48. Nah, otomatis yang ranking 2 terakhir itu nggak bakalan keterima gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kenapa sih gitu penerimaan siswa baru itu harus memakai sistem? Nah, soalnya kan seiring berkembangnya zaman semakin canggih, eee, pendidikan juga walaupun di desa-desa pelosok tetap harus ada sebuah sistem. Takutnya ada calon siswa yang dari jauh nggak bisa datang secara on time, jadi dia bisa mengisi lewat sistem gitu karena ada pendaftaran online. Jadi gunanya sistem ini yaitu buat mempermudah panitia penerimaan siswa baru, dan jadi si calon siswa yang mau masuk ke sekolah tersebut juga bisa melihat informasi-informasi apa saja yang ada di sekolah tersebut gitu. Seperti di sekolah tersebut tuh ada ekstrakurikuler apa aja, ada jurusan apa saja. Kebetulan di sini saya mengambil studi kasus di SMK gitu. Jadi di sini ada jurusan-jurusan gitu. Karena di sekolah yang saya teliti ini kebetulan sistem penerimaan siswa barunya masih masih manual, masih tulis tangan menggunakan formulir kertas. Nah, dengan hal seperti itu memungkinkan gitu kalau formulirnya rusak atau tulisannya kurang jelas, bahkan bisa hilang juga gitu. Nah, itu kan sangat membuat panitia itu kewalahan. Belum lagi kalau ada yang tulisannya nggak kebaca gitu, itu kan membuat jadi lama gitu. Dan proses penyeleksiannya juga masih manual gitu. Jadi membutuhkan hasil akhir yang ya lumayan sedikit lama dibandingkan menggunakan sistem yang tinggal input aja kita langsung tahu hasil akhirnya gitu. Mungkin untuk video ini saya cukupkan. Mungkin next saya akan membahas sistemnya di video selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman semua yang udah menonton sampai akhir. Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk mendukung channel ini karena kedepannya saya akan terus mengonten. Dukungan kalian sangat berpengaruh. Saya ucapkan terima kasih. Saya Arya Wiguna pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya.